Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Saputri, berasal dari UPPJJ Palembang, Universitas Terbuka dengan NIM 0545735337. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 1, yaitu algoritma dan pemrograman. Di sini soalnya, tugas 1, buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5, dan sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Minimal 2 software. Oke, untuk bagian nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A gaji 5 juta rupiah, dan untuk B, jika golongan B gaji 6.500.000 rupiah, jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Ini untuk pada sebuah perusahaan dan 3 golongan karyawan. Lalu jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Dan nomor 4, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan 5, jika karyawan lembur 5 atau lebih dari 5, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji, golongan plus gaji lembur. Oke. Di sini saya akan membuat algoritma dalam bentuk flowchart. Di sini saya telah buat. Oke. Penjelasannya di sini, program dimulai dengan start. Lalu penggunaan menginput golongan dan jumlah jam lembur, ini input golongan dan jam lemburnya. Lalu sistem menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Golongan A dengan gaji pokok 5 juta, golongan B dengan gaji pokok 6.500.000, dan golongan C gaji pokok dengan gaji pokok 9.500.000 rupiah. Oke, lanjut sini. Untuk sistem menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jam lemburnya ini. Berdasarkan jumlah jam lemburnya. Lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Lembur 2 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Lembur 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Lembur lebih dari 5 jam atau 5 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Lalu, untuk total penghasilan, gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu, ini total penghasilan dan N. Program selesai. Oke, itu untuk flowchart-nya. Ini dalam bentuk flowchart. Lanjut dalam bentuk pseudocode. Sini saya telah membuatnya. Programnya dimulai dengan start. Lalu pengguna memasukkan ini input golongan dan input jam lembur. Lalu program menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Ini gaji pokoknya berdasarkan golongan ini. Golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Ini golongan B. Maka gaji pokoknya 6.500.000 rupiah. Dan untuk bagian C, maka gaji pokok 9.500.000. Output golongan tidak valid, maka stop. Jika golongannya tidak sesuai, program menampilkan pesan golongan tidak valid lalu berhenti. Ini kan, jika tidak sesuai dengan golongan di atas atau tidak valid, maka akan keluar golongan tidak valid dan stop. Programnya langsung stop, berhenti. Setelah itu, program menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jam lemburnya.
Ini berdasarkan jumlah jam lemburnya. If jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Ini jam lembur 2, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Dan ini jam lemburnya yaitu 3, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34 dengan jam lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan di sini lanjut, jam lemburnya dari 5 atau lebih jam, maka gaji lembur gaji pokoknya 0,38. Jika kita tidak lembur, maka gaji lemburnya 0. Ini N, selesai. Lalu untuk menghitung total penghasilannya, yaitu dengan cara gaji pokok ditambah gaji lembur. Lanjut, ini output. Program akan menampilkan gaji pokok. Ini untuk output untuk menampilkan gaji pokok. Ini untuk menampilkan gaji lembur. Dan ini output untuk menampilkan gaji total penghasilan. Maka program selesai dengan N. Oke, kita akan mencoba programnya dengan Java. Algoritma Java. Di sini saya telah membuat program Java. Algoritmanya. Untuk barisan pertama yaitu import Java Util Scanner. Digunakan untuk menginput scanner agar program dapat menerima input dari penggunanya. Lalu lanjut, untuk barisan ketiga yaitu public class algoritma. Saya membuat kelas yang bernama algoritma. Lalu lanjut, public static void main string args. Ini metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi atau kita akan menggunanya. Lalu lanjut, scanner input name scanner system n. Ini membuat objek scannernya untuk membaca dari keyboard ini. Lalu lanjut, nomor 9 dan nomor 10, barisan nomor 9 dan 10, yaitu string golongan dan in jam lembur. Ini untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan golongan dan jumlah jam lemburnya. Lanjut, ini barisan nomor 12, 13 dan 14, double gaji pokok sama dengan 0, double gaji lembur sama dengan 0, dan double total penghasilan. Ini untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilannya. Lanjut, ini untuk penginputan, lanjut penginputan untuk barisan nomor sistem out print, masukkan golongan karyawan. Ini golongan input next line, yaitu untuk menerima input golongan karyawan dari pengguna. Lalu ini sistem out print-nya, masukkan jumlah jam lemburnya. Ini kita mau masukkan berapa jam lemburnya, jam lembur input next line, yaitu menerima input jumlah jam lemburnya. Berapa kita akan masukkannya. Lanjut. Ini untuk barisan nomor 23, yaitu menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Ini if golongan enter string A. Ini untuk mengecek apakah golongan karyawannya adalah golongan A. Lalu untuk gaji pokok 5 juta ini memberikan gaji pokok 5 juta untuk golongan A-nya. Lalu lanjut, ini kurang lebih juga seperti itu. Seperti golongan A, yaitu mengecek apakah golongan karyawan adalah golongan B. Ini apa golongan B. Lalu ini juga memberikan gaji pokok 6.500.000 ini untuk golongan B apa bukan. Lalu ini untuk bagian C, ini barisan nomor 30, mengecek apakah golongan karyawan adalah golongan C. Dan ini juga kurang lebih seperti di atas, yaitu mengecek apakah golongan memberikan gaji 9.500.000 untuk golongan C. Sistem outprint lain ini golongannya tidak valid. Ini golongannya tidak valid atau menampilkan pesan golongan tersebut yang dimasukkan itu salah, tidak ada di program ini, maka akan timbul tulisan golongan tidak valid atau salah. Ini untuk menghitung gaji lembur, jam lemburnya 1, ini jam lemburnya 1, maka kita akan menghitung gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, dan lanjut untuk lemburnya 2 jam, maka kita akan menghitung gaji lemburnya 32% dari gaji pokok, dari gaji pokok. Dan ini untuk jam lemburnya 3, gaji lemburnya yaitu
kita akan menghitungnya dengan cara 34% dari gaji pokok. Dan gaji lembur 4 jam, kita akan menghitungnya gaji lembur sama dengan 36% gaji pokok, lalu lanjut untuk gaji lembur 5 sampai seterusnya, yaitu dengan cara menghitungnya gaji lembur dengan 38% dari gaji pokok. Lanjut, ini gaji lemburnya. Jika kita tidak lembur maka 0. Untuk menghitung total penghasilan ini, untuk menghitung total penghasilan kita akan menggunakan rumus gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu ini sistem Oud Friendland hasil perhitungan, sistem Oud Friendland golongan karyawan, golongan sistem Oud Friendland gaji pokok, sistem Oud Friendland gaji lembur, dan sistem Oud Friendland total penghasilan. Ini kurang lebih seperti ini, nanti akan penginputannya. Lanjut, ini input cost, yaitu menutup scanner setelah selesai dijalankan. Lanjut, kita akan mencoba merannya dulu, ini berhasil atau tidak programnya. Masukkan golongan karyawannya. Kita akan mencoba tadi merannya. Untuk karyawan, kita akan memilih karyawan golongan A dengan jumlah jam lemburnya 3. Oke, di sini hasil perhitungannya telah keluar. Kita tadi memilih golongan karyawan A dengan gaji pokok 5 juta rupiah dan gaji lemburnya 1.700.000 rupiah. Dengan total penghasilan 6.700.000 rupiah. Kita akan mencoba lagi golongan lain, meran lagi. Oke. Golongan B dengan jam lemburnya 5, ini total hasil perhitungannya. Ini hasil perhitungannya. Golongan karyawan B dengan gaji pokok 6.500.000 rupiah, dengan gaji lemburnya 2.470.000 dan total penghasilannya yaitu 8.970.000. Oke, sekian penjelasan saya untuk program Java-nya. Dan saya rasa itu sudah cukup saya menjawab pertanyaan nomor 2, tugas satunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're